Terlebih lagi untuk anak panah bambu. Ini bambu ini seratnya tajam sekali teman-teman. Jadi kalau sudah ada keretakan dan sebagainya, cek dulu. Like this, patah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dalam aktivitas memanah itu ya, hal pertama yang harus kita pikirkan setiap kali akan memulai setiap aktivitas memanah itu adalah safety, keamanan dan keselamatan kawan-kawan. Karena panahan itu sejatinya adalah perkara yang baik, perkara yang positif, sehingga jangan sampai menimbulkan kerusakan dan kerusakan gitu kan. Kita berharap hanya menimbulkan kebaikan-kebaikan saja gitulah. Maka dalam perkara safety ini, keselamatan ini, ada 3 keselamatan yang senantiasa harus terjaga ketiga-tiganya dalam setiap aktivitas kita melakukan panahan. Yang pertama itu adalah keselamatan diri kita sendiri, dari pribadi kita sebagai seorang pemanah. Ini penting kawan-kawan, sehingga aktivitas memanah tidak mencederai kita pribadi. Oke, yang pertama mungkin bisa mulai dengan mengecek busur. Jadi kalau kawan-kawan punya busur itu sebelum kita pakai, setelah di string ya, kita cek terlebih dahulu siah. Kita cek handle juga mungkin, kita cek lim, ada kerusakan enggak? Kita kemudian boleh coba tarik terlebih dahulu. Oke, karena jika ada kerusakan pada busur, ketika ditarik misal, tiba-tiba dia patah kan, kemudian memantul ke kita dan tentu saja itu bisa mencederai kita sebagai seorang pemanah. Kalau untuk busur ini standar bow juga yang limnya laminasi, kita bisa cek laminasinya terlebih dahulu, ada delaminasi, ada pecah, ada laminasinya dan sebagainya. Jadi kita cek busur terlebih dahulu. Setelah busur betul-betul safety, tidak ada crack-crack, yang betul-betul nyaman lah untuk dipakai gitu, baru kita simpan busur. Kemudian yang kedua kita cek anak panah. Karena anak panah yang tidak baik itu bisa mencederai kita pribadi. Khusus yang bermain busur horsebow tradisional ya, itu umumnya kita menggunakan anak panah yang juga tradisional, kayu atau bambu. Oke. Terlebih dahulu tentu kita cek teman-teman, kita punya anak panah, ada retak dan sebagainya tidak. Karena anak panah yang retak itu ketika rilis, ketika ada dorongan dari string dari belakang, dia akan patah dan itu bisa mencederai bagian sini. Lebih baiknya lagi menggunakan sarung tangan sebenarnya. Terlebih lagi untuk anak panah bambu. Ini bambu ini seratnya tajam sekali teman-teman. Jadi kalau sudah ada keretakan dan sebagainya, cek dulu. Like this, patah. Oke. Ini berbahaya, tajam sekali loh. Oke, masalah. Ini sekalian contoh ya. Ini anak panah udah lama nggak dipakai sebenarnya. Jadi saya nggak tahu keadaannya. Dan ini patah, ini tajam sekali. Jika kita langsung gunakan ini, ketika didorong oleh string dari belakang dan dia patah, itu bisa mencederai di tangan dan bahkan bisa menancap di tangan. Lebih lagi untuk anak panah tipikal, ini saya punya anak panah bahan fiber yang udah pecah. Oke, ini tajam sekali, sisi-sisinya seperti bambu. Jadi ini kalau udah ada krek-krek, nggak usah dipakai lagi, buang. Untuk keselamatan kita sebagai pemanah. Yang berikutnya, apapun teknik teman-teman itu perlu pelindung. Untuk pengguna busur ini standar bow itu kita menggunakan pelindung untuk menarik yang kita namakan finger tap. Oke, jadi ke safety lihat. Jadi kita menarik busur dengan keadaan jari-jari jemari kita terlindungi. Jadi betul-betul aman, tidak mencederai jari-jari kita. Oke, kemudian lagi nih, arm guard atau pelindung lengan. Ini mungkin untuk busur untuk jenis standar bow ini sangat penting ya, karena rentan sekali jepret di sini loh. Jadi kalau ketika kita rilis tuh, string akan menjepret di bagian sini. Jadi kalau untuk busur jenis standar bow itu sangat-sangat penting menurut saya. Kecuali untuk busur tradisional. Kalau untuk busur tradisional sebenarnya arm guard hanya untuk gaya saja. Karena teknik kita bisa kita latih untuk tidak mencederai ini. Nah, tapi untuk pemula jadi perlu juga sebenarnya perlindungan, perlu juga arm guard. Kemudian untuk yang menggunakan horsebow dengan teknik thumb draw itu, maka kita butuh pelindung lain untuk melindungi jempol kita. Kalau pada teknik thumb draw kita menarik dengan ibu jari kan.
Jadi kalau teman-teman tarik seperti ini saja itu akan sakit. Nah, maka ada perlu pelindung. Bisa teman-teman menggunakan thumb glove seperti ini. Ini nggak sempit. Ini terbuat dari bahan kulit. Oke, like this. Ini sudah ada videonya ya untuk pembuatan. Saya pernah upload videonya. Ini thumb glove. Jadi ketika kita menarik, oke, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan thumb ring yang berbahan tanduk. Ini berbahan tanduk. Secara fungsi sama ya dengan thumb glove, hanya saja kalau lebih aman, lebih nyamannya lagi menggunakan thumb ring ini. Karena memang thumb ring yang baik itu tidak terasa sakit sama sekali. Jadi mau latihan ratusan shoot sehari pun insya Allah aman. Ini berbahan tanduk. Oke, saya punya 2. Atau yang berbahan kayu. Ini thumb ring juga. Ini saya bikin dari bahan kayu. Ini untuk videonya sudah ada ya, video pembuatannya. Pernah saya upload. Sama saja. Oke, like this. Oke, ini untuk pelindung. Kemudian juga bagi pengguna teknik thumb draw ya, saya fokusnya di busur horsebow sebenarnya ya. Saya punya busur standar, cuman jarang dipakai. Saya busur khususnya di tradisional. Kemudian saya pribadi juga menggunakan ini sih sebenarnya. Ini tidak wajib ya, tapi saya pribadi menggunakan ini pelindung telunjuk. Karena pada teknik thumb draw itu telunjuk kita akan gitu loh, nekan di string. Dan lama kelamaan juga akan sakit kadang gitu loh. Tapi ini tidak terlalu penting. Yang penting itu thumb ring atau thumb glove. Itu penting sekali. Oke, itu pelindung. Setelah kita cek peralatan ya, busur baik, anak panah ini masya Allah. Anak panah juga sudah baik semua. Berikutnya adalah pemanasan. Pemanasan itu penting agar tidak timbul cedera gitu loh. Jadi keselamatan diri ini mesti dijaga. Kita butuh pemanasan sedikit, boleh mungkin pemanasan normal 188. Kemudian ini pemanasan standar lah. Kemudian boleh tes beberapa tarikan ringan sebelum memulai ya. Atau di Turki itu ada istilahnya kepaze. Teman-teman tarik dengan keadaan tangan terbalik seperti ini. Mungkin beberapa kali tarikan. Oke. Setelah otot kita betul-betul siap ya untuk beraktivitas, mungkin baru diperbolehkan untuk aktivitas memanah. Itu yang pertama, keselamatan diri pribadi kawan-kawan. Yang kedua itu adalah keselamatan lingkungan orang lain dan lingkungan sekitar. Ini juga penting karena terkadang kita sering mengindahkan keselamatan lingkungan orang lain dan sebagainya. Itu pentingnya beraktivitas memanah itu dalam suatu tempat di satu lapangan yang betul-betul safety. Nah, kalau coach itu katakan kan, kita bisa betul-betul bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke kiri, ke belakang itu luas. Jadi tidak akan ada orang yang melintas di bantalan target, tidak akan ada orang yang melintas di depan kita. Jadi keselamatan orang lain itu penting. Jadi memanah ini tidak untuk mencederai orang lain. Nah, bukan hanya itu, keselamatan orang lain dan lingkungan. Lingkungan ini masuk di dalamnya hewan, tumbuhan, rumah-rumah, kendaraan mungkin, atau barang-barang berharga lainnya. Jangan sampai kena oleh panahan kita. Jadi target kita hanya ke bantalan target, tidak lain gitu loh. Nah, jadi betul-betul hanya untuk menembak bantalan target berupa busa Eva Foam. Seperti itu. Tidak boleh ditembakkan ke kendaraan, ke rumah, ke hewan juga kalau bisa jangan. Kecuali teman-teman betul-betul aktivitas berburu ya, itu lain cerita lagi. Berburu pun ada adab-adabnya. Jadi tidak untuk menyiksa hewan dan sebagainya. Jadi kalau untuk pemula nggak usahlah mikir berburu sekali dulu, itu terlalu jauh. Oke. Jadi nanti khawatir mencederai binatang dan tidak sampai kepada tujuan awal memanah gitu loh. Itu keselamatan yang kedua. Keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang ketiga itu teman-teman adalah keselamatan peralatan kita. Jadi peralatan juga harus selamat dalam aktivitas memanah. Oke. Maka yang pertama keselamatan busur. Jangan lakukan dry fire terhadap busur. Itu yang penting. Apa itu dry fire? Dry fire adalah menarik string, kemudian kita lepaskan tanpa anak panah. Nah, biasanya banyak kasus pemula coba-coba menarik kemudian dia lepaskan. Itu dapat merusak busur. Kalau untuk busur fiber ini cukup tahan banting lah ya. Tapi kalau busur macam ini yang limnya laminasi, lapisan beberapa strip, teman-teman cukup dry fire satu kali saja itu udah bisa pecah langsung.
Kalau untuk busur fiber, kalau untuk busur yang bending ini juga masih aman. Tapi kalau yang siah tempel itu biasanya langsung patah. Jadi dry fire jangan, itu untuk melindungi busur. Kemudian untuk anak panah, jangan sekali-kali menembakkan anak panah ke benda-benda keras. Anak panah itu arahnya, targetnya hanya kepada bantalan target busa yang empuk, yang lunak. Oke. Jadi banyak kasus sekarang pembeli protes, anak panahnya nggak kuat, anak panahnya nggak kuat. Pas kita tanya, kenapa bisa patah? Kena tembok. Lah memang, jadi keselamatan anak panah ini harus dijaga. Anak panah tidak ditembakkan selain daripada bantalan target. Nah, jadi itulah fungsi latihan di jarak yang kita mampu ya. Jangan latihan jauh-jauh. Jadi baru-baru pakai busur udah latihan jarak 15 meter, 20, meleset kena tembok, patah lah. Itu teman-teman tidak menjaga keselamatan anak panah namanya. Jadi anak panah harus diarahkan hanya ke bantalan target, tidak ke benda-benda keras, sehingga anak panah bisa terjaga. Oke, berikutnya adalah anak panah ini ada ya oles, saya lupa nama pabrikannya, sejenis wax gitu juga lah untuk melindungi anak panah. Nah, tapi itu tidak terlalu penting sih sebenarnya. Yang pasti jaga anak panah teman-teman, jangan tembakkan ke benda-benda keras. Kemudian jangan gunakan anak panah yang terlalu ringan untuk busur. Jadi anak panah yang terlalu ringan untuk busur itu juga merusak busur sekaligus merusak anak panah. Kemudian juga kalau untuk busur ya, keselamatan busur itu string, khusus string Dacron seperti ini atau string-string bahan lain itu biasanya dioleskan wax ya, adalah wax khusus untuk menjaga string. Jadi dioles untuk menyatukan serat-serat string ini. Saya sendiri tidak amalkan, tapi sekedar informasi, ada wax khusus untuk menjaga string agar tetap tahan gitu loh. Oke, jadi itu 3 keselamatan yang harus kita jaga sebelum kita memulai aktivitas memanah. Yang pertama, keselamatan diri kita pribadi sebagai seorang pemanah. Yang kedua, keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, keselamatan peralatan kita, baik busur dan anak panah. Jadi sebelum 3 keselamatan ini full ya, komplit ya dalam satu aktivitas itu, sebaiknya tidak memulai memanah terlebih dahulu. Oke, misalkan kita sudah siap nih, busur sudah dicek aman, anak panah dicek aman, sudah pemanasan, tapi kita tidak punya lapangan, memanah di jalan yang ada orang melintas di sana, itu tidak safety. Maka kita telah melanggar keselamatan kedua, itu keselamatan orang lain dan lingkungan. Atau mungkin kita ini tempat aman, nggak ada orang, kemudian kita juga busur layak, anak panah layak, tapi ini jarak, kalau meleset sedikit saja anak panah kena tembok, ini juga telah melanggar keselamatan anak panah dan peralatan dan anak panah kita. Jadi satu keselamatan saja tidak terjaga, maka sebaiknya tidak memulai aktivitas memanah. Oke, sekali lagi saya ulangi. Pertama, keselamatan diri kita sebagai pemanah. Yang kedua, keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, keselamatan peralatan. Ini adalah 3 keselamatan yang senantiasa harus dijaga dalam setiap aktivitas memanah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.